warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan aku Lansari. Jadi di sini kali ini aku akan membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Di sini aku udah tulis tujuan pembelajarannya. Yang pertama kita akan membahas tentang model sistem umum perusahaan, terus akan mengetahui 8 unsur lingkungan dari suatu organisasi bisnis, terus akan membahas tentang manajemen rantai pasokan, terus keunggulan kompetitif, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, terus ada tantangan dari pesaing global, terus manajemen pengetahuan, dimensi informasi, dan perencanaan strategis perusahaan. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang model sistem umum perusahaan. Di sini ada dua jenis sistem. Yang pertama sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik itu sistem yang ada di bawah dan yang virtual yang di atas. Jadi kita ketahui sumber daya fisik itu seperti bahan baku. Karyawan itu akan diolah atau dilatih supaya menjadi output berupa data yang akan diolah di bagian pengolah informasi menjadi sebuah informasi yang berguna untuk manajemen supaya sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Setelah keputusan tersebut jadi, manajemen akan dipandu oleh standar-standar kinerja perusahaan. Apakah perusahaan sudah mengeluarkan kinerja yang diharapkan atau tidak? Oke. Yang selanjutnya di sini ada perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta untuk memberikan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya. Dalam setiap perusahaan itu pasti lingkungannya berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi di sini yang pertama ada pemasok. Pemasok itu yang memasok barang. Terus yang kedua ada pelanggan. Nah, pelanggan inilah yang akan membeli barang yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah serikat kerja. Ini adalah organisasi dari para pekerja terampil dari berbagai bidang usaha atau industri. Yang keempat adalah komunitas keuangan seperti bank atau institusi pemberi pinjaman lainnya. Yang kelima adalah pemegang saham. Ini merupakan orang-orang yang menginvestasikan dana atau uangnya ke perusahaan. Terus yang keenam itu ada pesaing atau kompetitor. Ini mencakup sebuah organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Yang ketujuh ada pemerintah. Pemerintahnya adalah mereka yang memberikan batasan seperti adanya peraturan atau perundang-undangan, dan mereka juga yang akan memberi bantuan dalam bentuk seperti informasi. Yang kedelapan adalah komunitas global, wilayah geografis di mana perusahaan menjalani organisasinya. Oke. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Ini merupakan pengolahan rantai siklus mulai dari bahan mentah dari supplier ke kegiatan operasi di perusahaan sampai ke pendistribusiannya kepada konsumen. Yang pertama itu ada pengembangan produk. Disinilah perusahaan akan melakukan riset pasar dan merancang produk baru. Terus ada pengadaan. Perusahaan itu akan memilih supplier yang cocok dan kemudian akan melakukan pembelian bahan baku. Yang ketiga adalah perencanaan dan pengendalian. Di sinilah perusahaan akan melakukan demand planning, perencanaan produksi, perencanaan kapasitas, perencanaan persediaan. Yang keempat adalah produksi. Di sini akan bahan baku itu akan diproduksi supaya menghasilkan sebuah produk dan juga akan mengendalikan kualitasnya. Dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, perusahaan itu harus memikirkan bagaimana perencanaan pendistribusian, penjadwalan pengiriman, dan juga perusahaan harus menjalin hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman. Yang selanjutnya itu adalah keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya, seperti menurunkan harga atau meningkatkan kualitas dari produknya. Dan juga perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dari penggunaan sumber daya virtual. Contohnya di bidang sistem informasi.
Nah, keunggulan kompetitif ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Oke. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama keunggulan strategis, keunggulan taktis, keunggulan operasional. Keunggulan strategis ini adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Seperti perusahaan mengubah datanya menjadi browser web. Jadi pelanggan itu dimudahkan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, keunggulan taktis. Suatu strategi di mana perusahaan mempunyai strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Misalkan, perusahaan meningkatkan kualitas pelayanannya. Terus yang ketiga adalah keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi sehari-hari. Misalkan, Anda membeli kebutuhan secara online. Nah, di situ Anda bisa melihat riwayat pembelian sebelumnya. Itu merupakan keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Di sini ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara, produk, pasar, budaya, dan sebagainya. Tantangan yang dihadapinya itu adalah perusahaan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perusahaan negara asalnya. Misalkan, perusahaan A ini mengontrak operasinya di negara X misalkan. Di negara X itu juga terdapat perusahaan yang melakukan pekerjaan sama dengan perusahaan A. Jadi mereka akan bersaing. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Di sini ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pengembang sistem informasi global. Yang pertama itu terkait dengan kendala-kendala politis. Di suatu negara, pemerintah nasional itu akan membatasi misalkan akses atau jaringan sehingga anak-anak perusahaannya itu susah untuk terhubung ke perusahaan induk. Yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi. Kalau komunikasi, setiap negara itu pasti berbeda bahasa. Mungkin itu menjadi suatu tantangan dalam hal komunikasi. Terus rintangan budaya. Mungkin di beberapa masyarakat tertentu, penggunaan teknologi itu masih dianggap sebagai pertanda peningkatan sosial, atau di beberapa masyarakat juga penggunaan teknologi itu masih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian. Terus yang ketiga itu adalah masalah teknologi. Mungkin misalnya gangguan listrik atau mungkin untuk mengirim data itu masih terkendala dengan kecepatan yang rendah. Seadanya yang keempat ya, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa anak perusahaan itu merasa bahwa dirinya mampu untuk bekerja sendiri tanpa bantuan dari perusahaan induk. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini adalah proses pengorganisasian informasi sebuah perusahaan, sehingga informasi tersebut dikumpulkan, disimpan, dan diproses guna mengambil keputusan. Di sini ada sumber daya informasi perusahaan terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Selanjutnya ada dimensi informasi. Dimensi informasi, di sini ada 4 dasar dimensi informasi yang guna untuk menambah nilai dari output yang telah dihasilkan. Yang pertama ada relevansi, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat kelengkapan. Nah, selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Di sini yang pertama ada CIO dan CTO. Ini merupakan manajer tingkat tinggi. Inilah orang-orang yang akan bertanggung jawab atau yang menyumbangkan kemampuan manajerialnya dalam memecahkan masalah, baik itu masalah layanan informasi maupun masalah di area operasi perusahaan. Yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Jadi yang menentukan rencana bisnis strategi perusahaan ini adalah komite eksekutif. Jadi mereka inilah yang akan bertanggung jawab atas semua perencanaan strategis perusahaan.
dan mereka juga lah yang akan memonitori pelaksanaannya sepanjang tahun. Yang ketiga adalah rencana strategis untuk area-area bisnis. Nah, di setiap area bisnis itu pasti memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Para eksekutif lah yang akan membuat rencana tersebut. Dan rencana-rencana tersebut akan dibuat secara terpisah oleh area bisnis lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.